Oke, baik. Silakan, Bu Is. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, salam sejahtera untuk kita semua. Walaupun masih sudah sore-sore, teman-teman harus tetap semangat ya. Oke, jadi ASN itu harus bersemangat ya. Jadi kalau saya tanya apa kabar, teman-teman katakan luar biasa. Oke, apa kabar? Luar biasa. Jadi luar biasa. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita masuk hari ini pada agenda pertama atau agenda apa? Ada yang tahu agenda 1? Agenda Wawasan kebangsaan dan bela negara. Ya, wawasan kebangsaan dan nilai bela negara. Ya, wawasan kebangsaan dan nilai bela negara ini akan disampaikan selama beberapa jam pelajaran ke depan ya. Insya Allah mungkin ada 3 hari nanti dengan agenda 1. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian ini sebenarnya lebih fokus sebenarnya ke latihan ya, latihan kesiapsiagaan. Oleh karenanya kita dalam kondisi virtual maka kita harus adaptif. Nanti kita akan sesuaikan dengan penugasan-penugasan yang tidak mengurangi makna dari latihan. Baik, izin share screen dulu ya. Sebelumnya kita berkenalan dulu, tak kenal maka tak sayang, katanya seperti itu. Oke, untuk materi pertama di agenda 1 adalah wawasan kebangsaan. Ya, wawasan kebangsaan. Perkenalkan dulu ya. Saya perkenalkan dulu, nama saya Isnaini Ramadan, teman-teman. Bisa memanggil saya Isna. Widya Iswara Ahli Madya BPSDM Provinsi Sulawesi Tengah. Ya, jadi saya Widya Iswara sama dengan teman-teman dengan formasi CPNS Widya Iswara dulu. Ya, 10 tahun yang lalu saya juga formasi CPNS Widya Iswara. Langsung direkrut menjadi fungsional Widya Iswara, ya. Baik, teman-teman, ini ada nomor alamat email, teman bisa silaturahim dengan saya di Facebook atau nomor WhatsApp saya ada 081353224722. Atau mau silaturahim di Facebook, nama saya harus sesuai ejaannya. Jadi kalau beda ejaannya, teman-teman tidak akan menemukan nama saya ya. Oke, lalu juga di Instagram dengan nama yang sama, di Linkage atau di mana saja, insya Allah teman-teman bisa silaturahim melalui media sosial ya. Jadi kita berkenalan sampai jam pelajaran. Oke. Baik, teman-teman, saya kira cukup perkenalan dari saya. Sekarang kita harus berkenalan dulu juga. Karena kita nanti akan berinteraksi selama 3 hari ke depan. Jadi kita akan banyak silaturahim dulu, saling mengenal, cair satu sama lainnya. Karena tadi kan kita tidak ikut dinamika kelompok. Jadi untuk kelompok kita supaya cair juga kita akan berkenalan. Nah, cara berkenalannya seperti ini. Saya beri contoh ya. Halo, perkenalkan nama saya Isnaini Ramadan. Teman-teman bisa panggil saya Isna. Lalu asal saya atau suku saya suku Bugis ya. Kemudian tadi saya lupa ya instansi dulu. Nah, instansi saya dari BPSDM Provinsi Sulawesi Tengah sebagai Widya Iswara Ahli Madya. Lalu asal saya atau suku saya Bugis. Kemudian yang menggambarkan tentang saya adalah orang yang penyayang. Seperti itu ya, memperkenalkan diri. Ya, tadi nama. Setelah nama apa? Instansi atau jabatan, kemudian suku. Lalu apa yang menggambarkan tentang diri kita? Ya, apa yang menggambarkan tentang diri kita? Oke, untuk kesempatan pertama saya kasih Pak Muhammad Anggriawan. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Anggriawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sering dipanggil Anggi. Instansi Rumah Sakit Umum Trikora Salakan. Suku Baree Ampana, Bu. Pak Anggriawan sebagai apa?
sebagai staf apoteker di Rumah Sakit Apoteker. Trikora Salakan. Oke. Ya, Bu. Baik. Terima kasih Pak Andriawan. Apoteker ini langsung 3B atau masih 3A? Kemarin. Langsung 3B. 3B ya, karena apoteker. Baik, oke. Terima kasih Pak Andriawan. Lalu yang menggambarkan tentang Pak Andriawan apa tadi? Yang menggambarkan saya Pada laki-laki yang mau belajar. mau belajar. Orang yang mau belajar. Pak Andriawan orang yang suka belajar ya. Oke, terima kasih. Lalu ada Pak Novinto. Silakan Pak Novinto. Halo. Halo. Ya, Ya. silakan. Halo, perkenalkan nama saya Noprianto S. Said. Instansi guru sekolah dasar. Asal suku Banggai Kepulauan. Yang menggambarkan tentang saya sama rajin belajar. Asik, rajin belajar, rajin menampung. Terima kasih Pak, silakan Ibu Sukmawati. Ya, siang Pak. So, tidak kedengaran, Bu. Oke, sengaja. Baik, silakan Ibu Sukmawati. Sukmawati silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sukmawati, instansi SD Impres Tunggaling, jabatan guru kelas, suku Tak. Yang menggambarkan tentang diri saya ialah sedikit pendiam, malu menegur orang yang belum dikenal. Menegur duluan begitu, Bu. Tidak kedengaran suaranya, Bu. Maaf. Kecuali maksudnya kalau teman-teman pakai cadar baru dilepas. Tapi kalau tidak, misalnya lagi tidak rame, teman-teman bisa buka masker supaya teman-temannya bisa mengenal ya satu sama lainnya. Oke, baik Ibu Sukma tadi ya, Ibu Sukma sebagai guru SD, tadi sukunya suku apa sayang? Suku Tak, Bu. Apa itu Bu? Suku di mana? Binorang. Oke, baik. Binorang itu di daerah mana? Sulawesi mana? Selatan, Bu. Iya, di Batui Selatan. Oh, Batui, baik. Batui Selatan. Oh, Batui. Oke, baik. Ya, terima kasih Ibu Sukma. Ya, Bu. Lalu Ibu Yuli, silakan. Ibu Yuli. Bu Sukma bisa lepas masker kalau tidak ramai. Silakan. Yuli, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli Koke, biasa dipanggil Yuli. Saya dari SDN Kuakon, asal saya dari Luk Banggai, suku Saluan. Bu Yulia, suku Saluan, guru SD. Baik, terima kasih Bu. Terima kasih. Lalu Ibu Susmira Astina, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan nama saya Susmira Atisina. Kalian bisa panggil saya Mira. Instansi SMP Negeri 2 Totikum, jabatannya sebagai guru IPA. Suku asli Banggai.
tinggal di Banggai Oke, Kepulauan. baik. Terima kasih dari daerah Bu ya. Oke, terima kasih. Iya. Bu. Lalu Terima kasih, Bu. Pak Rival Raung, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Kenalkan, nama saya Rival Raun. Profesi saya adalah perawat. Asal instansi saya dari suku Banggai. Oke, baik. Terima kasih Pak Rival. Ya. Lalu Pak Jamaria, Lapili, ya, rumah sakit juga. Oke, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Pilih, instansi Rumah Sakit Umum Trikora Salakan, bagian laboratorium, Sukuna. Apa yang menggambarkan tentang Pak Jamaria? Pendiam tapi suka berteman. Asik, pendiam tapi suka berteman. Yang begini-begini tenang-tenang menghanyutkan. Pak Jamaria sudah menikah? Sudah berkeluarga, Bu. Pak? Oh, sudah. Sudah. Berapa anak, Pak? 2. 2. Oh, 2 anak cukup, Pak ya? Oke, terima kasih, Pak Ja. Baik, lalu Pak Muhammad Fadli, silakan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Nama saya perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli Anasir. Sering disapa biasa Fadli, biasa Ato juga. Ada 2 sapaan saya. Kalau di kantor biasa disapa Ato di kantor. Kalau di rumah Fadli biasa. Ya. Instansi Dinas Pertanian, terus asal Salakan, suku Banggai. Suku Banggai. Oke, terima kasih Pak Ato. Terima kasih banyak, Bu. Baik, yang menggambarkan tadi tentang Pak Fadli apa ya tadi? Saya biasa orangnya apa ya, sering senyum-senyum biar tak jelas. Bahaya itu, bahaya. Dan terlalu sering dikembangkan. Oke. Baik. Yang penting jangan marah, Pak. Kalau senyum masih boleh, marah jangan. Oke? Ya. Terima kasih Pak Fadli. Lalu Ibu Anis Kurniawati, silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, nama saya Anis Kurniawati, asal instansi Puskesmas Totikum sebagai penyuluh kesehatan masyarakat, asli suku Jawa. Jawa. Oke, terima kasih Bu Anis. Lalu Ibu Susanti, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, nama saya Susanti, biasanya dipanggil Santi, asal instansi Rumah Sakit Pratama Bila Banggai Buko Selatan, suku Bugis. Yang menggambarkan tentang diri saya sedikit orangnya agak tegas tapi baik. Asik, tegas tapi baik. Tadi Ibu sebagai apa di rumah sakit? Sebagai perawat. Oke, baik. Terima kasih Bu Santi. Lalu Ibu Yolanda, silakan. Yolanda. Teman-teman, perkenalkan saya Yolanda. Jabatannya guru kelas di SDN Impreslu. SDN Impreslu. Apa yang menggambarkan tentang Ibu Yolanda? Kadang pendiam, kadang ceria, kadang inilah. Asik, kadang-kadang kadang ingin sendiri kayak gitu ya Bu ya. Oke, yang penting pendirian. Oke, terima kasih Bu Yolanda. Baik teman-teman sekalian, saya mau coba evaluasi. Tadi Pak Nofrianto sudah berkenalan tidak tadi? Belum kayaknya ya? Sudah. Oh sudah. Oke. Yang menggambarkan Pak Nofrianto tadi Bapak kenal tidak Ibu Yuli Koki dari mana Pak? Bu Yuli. Ibu Yuli Koki. Dari mana beliau tadi? Lupa Bu. Kenapa lupa? Terus apa yang menggambarkan tadi terkait dengan Ibu Yuli? Ayo dong.
Tak kenal maka tak sayang, Pak. Jadi harus Bapak berkenalan. Yulikoke. Nanti kalau ada yang tidak tahu, kita Hubungi. kita ada kan punishment. Jadi kalau misalnya salah kita kasih punish, kalau menang kita kasih reward. Silakan. Manobri. Siapa beliau dari mana tadi? Dari Yulikoke. Dari tadi. Dari Luke. Dari Luwuk. Benar nggak Bu Yuli dari Luwuk? Iya Bu. Iya benar. Benar dari Luwuk. Oke. Saluan. Makanya Bapak berkenalan sama Bu Yuli. Sapa. Halo Bu Yuli, senang berkenalan. Halo Bu Yuli. Halo Pak. Senang berkenalan dengan Bu Yuli. Gitu. Sama-sama guru ya Pak ya. Nah nanti kalau sama Ya. di PGRI sama ketemu di jalan, nggak berkenalan. Jadi Pak harus berkenalan. Apalagi satu kelompok. Satu kelompok ini Siap. Bapak hampir 1 bulan bersama di Zoom. Ya, jadi yang teman-teman lihat terus mukanya setiap hari itu ya teman-teman ini yang 10 orang, 11 orang ini. Ya, makanya harus berkenalan ya. Ya. Untuk Afrianto sudah tahu, kalau tidak tadi saya hitung. Oke, baik, terima kasih Pak. Lalu Ibu Sukmawati. Tadi Ibu Sukmawati sempat kenal Pak Rival Raum, Bu ya. Pak Rival dari mana tadi Bu? Pak Rival asalnya dari mana? Sukunya apa? Apa yang menggambarkan tentang Pak Rival? Apa dong Bu? Dari Bangke, Bu. Ya, saya tahu dari Bangke. Beliau apa profesinya, lalu apa sukunya, apa yang menggambarkan tentang Pak Rival? Ayo dong, Bu. Apa yang menggambarkan? Ayo dong. Ingat apa? Kasih clue kan Pak Rival. Clue-nya apa? Tadi belum sempat disebut Ibu. Maaf. Pantasan Ibu Sukma nggak tahu. Apa coba Pak? Apa yang menggambarkan tentang Pak Rival? Yang menggambarkan tentang saya sedikit introvert. Sedikit introvert Bu. Jadi Ibu yang harus agresif ya. Ibu yang harus agresif untuk mengenal Pak Rival karena beliau introvert ya. Lalu beliau tadi apa profesinya Bu Sukma? Apa ya? Belum dinyalakan mic-nya sayang. Mic-nya belum nyala. Perawat, Bu. Perawat, benar Pak Rival. Perawat Pak. Siap, benar Ibu. Benar. Hampir juga kita hukum tadi. Ya, terima kasih Bu. Lalu Pak Fadli. Pak Fadli kenal tidak tadi sama Ibu Sita? Pak Fadli. Guru SMP Pak. Tadi apa yang menggambarkan tentang beliau? Dan sukunya apa? Maaf Bu, tidak terlalu kedengaran. Hai. Teman-teman, kita harus menjadi good listener. Harus menjadi pendengar yang baik. Bagaimana mau kenalan kalau tidak memperhatikan? Padahal di Zoom ini semuanya cantik-cantik Pak Fadli. Tapi enggak usah di komen kalau ada istri di belakang ya. Enggak usah di komen. Silakan Pak Fadli. Tadi Ibu Susmira dari mana? Dari tadi. Ini Pak, Ibu Susmira. Bu Sukmawati. Susmira Pak, Susmira. Fokus. Susmira bukan Sukmawati. Bapak lain ditunjuk, lain ditanya. Bapak lain ditunjuk, lain dilirik. Aduh, gimana sih Pak Wadli? Susmira Astina. Susmira Astina. Dari mana? Dari suku Bangga ini.
Dari guru Ya. SD kalau nggak salah, sekolah dasar. Ada tulisannya SMP. Gimana sih Pak Fadli? Tidak fokus. Itu ada tulisannya. Iya. Guru apa? Tadi guru IPA Pak Fadli. Ya Allah Pak Fadli, saya aja ingat. Wah. Aduh, apa yang menggambarkan tentang Ibu Susmira tadi? Pak Fadli, dengar nggak? Tidak, lupa. Kayaknya teman-teman, Pak Fadli nanti di akhir sesi kita hukum dulu ya, boleh? Kita suruh nyanyi, mau puisi atau mau apa nanti ya? Soalnya Anda nggak perhatikan, masa makhluk indah dia tidak Ada Bu, perhatikan? cuman apa di tempat saya ini nggak kedengaran soal sebelahnya itu bengkel, pusing otak saya. Lagi bunyi Besok mesin itu. cari tempat yang lain ya. Besok, Ya, besok Pak. cari tempat yang lain. Baik, oke. Tapi tetap Bapak nanti dihukum, tidak ada alasan. Oke, lalu Pak Jamaria, Pak Jamaria tadi kenal tidak sama Ibu Susanti, Pak? Oh, sama-sama RS rumah sakit kok ya. Oke. Bapak kenal nggak? Kenal Bu, Jamaria. sama-sama dari Luwuk Bu. Iya, sama-sama dari dulu. Kalau gitu enggak jadi. Kenal dengan Bu Yolanda kalau begitu. Sama-sama. Bu Yolanda. Ibu Yolanda, Pak Jamaria kenal tidak Ibu Yolanda tadi? Guru SD. Nah, lalu apa yang menggambarkan tentang Ibu Yolanda Jamaria? Katanya tadi kadang senyum, kadang pendiam, Dia kadang perhatikan. ceria. Asik, dia perhatikan juga. Oke, baik. Berarti yang tidak lulus ini cuma Pak Fadli ya? Berarti kita hukum ya, teman-teman. Pak Fadli, coba Pak Fadli mau persembahkan apa buat kita? Atau Pak Fadli bisa stand up comedy, bisa? Bisa, Pak? Bisa. Atau Bapak bisa pantun tidak? Bapak bisa pantun? Menyanyi. Nyanyi saja. Ya sudah, nyanyilah apa lagunya? Menyanyi lagu Banggai. Oh, asik. Oke. Tak usah satu album, Pak ya? Sedikit saja. Iya. Oke, silakan. Banggai tano monondo tinanggu tukon tamanggu nandongan doi lolu polongia. Terima kasih Bu, cuma itu. Apa artinya Pak Fadli? Artinya Banggai itu tanah yang baik, yang indah. Tempat tinggal ayah dan ibu dari dulu sampai sekarang. Oke, luar biasa. Berarti Bapak adalah orang yang cinta tanah air. Dengan bangga dengan tanah air sendiri, tempat lahir, itu keren. Ya. Oke, terima kasih Pak Fadli. Bapak Ibu, untuk selanjutnya kita akan energizer dulu. Jadi teman-teman ini semuanya harus tahu bahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah salah satu kekayaan negara. Ya. Jadi kita akan menghitung seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 1, yes. You understand? Bisa? Oke. Kita akan mulai dari Pak Muhammad Andriawan tadi dengan bahasa apa Pak Andri? Masih bahasa daerah. Bahasa apa? Gua harus bahasa daerah. Harus. Itu kan saya udah bilang kekayaan negara, harus bisa bahasa daerah. Ayo dong. Ayo. Tentu. Buset. Ya. Pasti bisul. Bisa. Ini. Ya, bahasa apa tadi? Tadi suku apa ya? Suku apa Pak Ani? Suku Bare, Ibu. Ampana. Ampana. Iya dong, bisa. Ada kok bahasa daerahnya Ampana. Coba kasih tahu kita bagaimana tuh.
Bu, boleh di akhir ini saya cari tahu. Hah? Boleh. Oke, kita langkai dulu ya, Pak Oh, iya, Bu. Nofrianto. Pak Nofrianto dulu deh. Pak Nofrianto silakan. Menghitung pakai bahasa daerah. Iya. Iya. Meng lua tolu sangkap 5, 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 meng lua tolu, meng Kira 5 terus sampai 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5 dua kali. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 1 1 Oh, iya. yes. Silakan. meng lua tolu sangkap 5, meng lua tolu sangkap 5, meng lua tolu sangkap, meng lua tolu sangkap, meng lua tolu, meng lua tolu, meng lua, meng yes. Itu bahasa apa tadi Pak? Pak Nofri? Bahasa Banggai. Banggai. Oke, luar biasa Pak. Terima kasih Pak. Lalu Bu Sukmawati. Bu Sukmawati silakan. Sembaa 2 togo opo 5, sembaa 2 togo opo 5, sembaa 2 togo opo, sembaa 2 togo opo, sembaa 2 togo, sembaa 2, sembaa yes, yes. Sudah Bu. Sambaa, yes. Oke, terima kasih Bu Sukma. Lalu Bu Yuli, silakan Bu Yuli. Sambatu ohua totolu 45, sambatu ohua totolu 45, sambatu ohua totolu 4, sambatu ohua totolu 4, sambatu ohua totolu, sambatu ohua totolu, sambau ohua, sambatu. Yes. Yes. Langsung mau yes aja nih Bu Yuli ya. Oke, Ibu Susmira silakan. Bu Susmira. Meng lua tolu sangkap 5, meng lua tolu sangkap 5, meng lua tolu sangkap, meng lua tolu sangkap, meng lua tolu, meng lua tolu, meng lua, meng, yes. Oke, baik, terima kasih Ibu. Lalu Terima kasih. Bu Pak Rival Raun, silakan. Siap. Meng lua tolu sangkap 5, meng lua tolu sangkap, meng lua, meng, yes. Yes. Oke, baik, Pak. Lalu Pak Jamaria silakan. Ibu. Dima, apa tolu rese ise. Itu bahasa apa itu Pak? 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Coba deh Pak. Ributkan suara di sini Bu. Ada suara mesin. Ada suara mesin di sini. Ya, ulang Pak. 1 sampai 5, 1 sampai 5, lalu 1 sampai 4, 1 sampai 4, 1 sampai 3, 1 sampai 3, 1, 2, 1, 2, 1, 1, yes. Ulang Pak. Dima ise. Dima pa a, dima raise. Lalu? Padahal bahasa daerahnya agak unik ya, saya jarang. Ada suara mesin di sini Bu. Oh iya, Bapak tadi bahasa apa namanya Pak?
Bahasa apa? Bahasa Muna, Bu. Bahasa Muna. Itu Kendari ya, Pak ya? Kendari. Sulawesi Tenggara, Bu. Oh, Sulawesi Tenggara. Ya, oke. Makasih Pak Jamarian. Nanti saja ya, Pak ya. Nanti Bapak ajarkan kita. Oke. Lalu Pak Fadli, silahkan Pak Fadli. Meng lua tolu sangkap 5, meng lua tolu sangkap 5, meng lua tolu sangkap, meng lua tolu sangkap, meng lua tolu, meng lua tolu, meng lua, meng yes. Oke. Laju. Ya, daripada dihukum ya Pak Fadli ya. Siap. Lebih baik laju. Lalu Ibu Ani silakan. Siji loro telu papat limo, siji loro telu papat limo, siji loro telu papat, siji loro telu papat, siji loro telu, siji loro telu, siji loro, siji yes. Baik, terima kasih Bu Jawa ya. Lalu Bu Susanti silakan. Terima kasih Bu. Saya pakai bahasa Bugis. Oke, siap. Sek di 2 telu 4 5, sek di 2 telu 4 5, sek di 2 telu 4, sek di 2 telu 4, sek di 2 telu, sek di 2 telu, sek di 2, sek di 2, sek di yes. Oke, Bu Susanti Bugis apa sayang? Bugis Bone, Bu. Oh, Bugis Bone. Ya, sama dengan saya. Saya Bugis Sop. Baik, baik, silakan Ibu Yolanda. Saungu ruangu teluangu ampa alima, saungu ruangu teluangu ampa alima, saungu ruangu teluangu ampa, saungu ruangu teluangu ampa, saungu ruangu teluangu, saungu ruangu teluangu, saungu ruangu, saungu yes. Oke, terima kasih Bu Yolanda, teman-teman semuanya ya. Semoga kita selalu bersemangat. Kenapa? Kita harus melestarikan semua budaya termasuk bahasa daerah. Bahasa daerah adalah suatu kekayaan. Karena kenapa? Kita masuk ini materinya wawasan kebangsaan. Bahasa daerah juga adalah salah satu wawasan, ya, wawasan kita terhadap bahasa daerah. Itu juga kecintaan kita terhadap tanah air kita, tempat lahir kita. Kalau kita bisa bahasa daerah. Ya, kalau saya bahasa daerah fasih untuk bahasa daerah saya sih. Misalnya bahasa daerah Bugis sama dengan Ibu Susanti tadi saya fasih. Kalau bahasa daerah orang lain saja sedikit-sedikit bisa ya, apalagi bahasa daerah sendiri. Nah, kita lestarikan. Nanti kalau misalnya teman-teman yang punya anak, itu juga anaknya diajarkan bahasa daerah. Karena sekarang banyak anak-anak yang sudah tidak tahu bahasa daerah. Ya Bu ya, Bapak, banyak sekarang yang tidak tahu bahasa daerah. Jadi bahasa daerah tentu masih penting atau relevan untuk kita informasikan sebagai kearifan lokal. Ya, baik teman-teman sekalian, kembali ke laptop. Ya, baik, kita masuk ke materi kita, wawasan kebangsaan. Sebelumnya kita yel-yel dulu ya. Kalau saya katakan selamat pagi, teman-teman katakan go, 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 go. Kalau katakan selamat siang, ya teman-teman bilang oke, oke, oke. Kalau saya katakan angkatan 9 berapa kita tadi, Sen? 93 atau 94? 93? Ya, angkatan 93, teman-teman katakan tetap semangat. Lalu, gini caranya. Buka mata, buka telinga, buka hati. Oke? Are you ready? Ready. Oke, yes. Selamat pagi. Go, 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 go. Selamat siang. Yes, yes, yes. Selamat sore. Oke. Angkatan 93. Tetap semangat. Buka mata. Buka mata. Hati. Ya, dengan buka mata, buka telinga, buka hati, maka kita bisa mudah menginternalisasi semua apa yang kita pelajari. Ya, kadang kita tidak ingin melihat sesuatu yang baru, kadang kita tidak mau mendengarkan sesuatu yang baru dan membuka hati kita. Padahal banyak kesempatan-kesempatan yang baik yang harus kita gali sehingga kita bisa bekerja lebih optimal.
Oke? Kalau sekali lagi yel-yelnya, kalau saya katakan semangat pagi, terus teman-teman katakan pagi-pagi. Kalau saya katakan mau apa kita? Bersenang-senang. Lalu kalau saya katakan agenda satu, yes-nya 3 kali. Oke? Are you ready? Yes. Ya, semangat pagi. Pagi. Ya, jadi agak semangat ya. Pagi. Seperti itu. Mau apa kita? Agenda satu. Yes. Oke, baiklah. Teman-teman sekalian, untuk capaian pembelajaran agenda 1 ya. Agenda 1 nanti terdiri dari beberapa materi, baik yang secara teoritis dan implementatif. Jadi nanti target pencapaiannya adalah kita harus mau tahu tentang sejarah atau regulasi, ya, teori terkait dengan sejarah kebangsaan, sejarah kemerdekaan, sistem administrasi negara. Lalu mau dalam hal ini punya semangat, punya motivasi, punya gairah, dan kita mampu. Nah, mampu di sini adalah mampu mengimplementasikan aksinya. Nah, jadi teman-teman sekalian melalui bahan pembelajaran, modul, teman-teman sudah dapatkan semuanya di MOOC. Apa MOOC itu, Pak Fadli? MOOC. Massive Open Online Course. Ya, Massive Open Online Courses. MOOC, teman-teman ini sudah mempelajari, ya. Teman-teman guru pasti tahu yang disebut ranah kognitif Bloom ya. Nah, jadi C1 sampai C2 itu sudah teman-teman pelajari melalui MOOC, ya. Berarti remembering sama knowing, ya, mengingat dan memahami, ya. Nah, lalu tugas saya sebagai fasilitator hanya sebagai bagaimana teman-teman mampu menganalisis dan mampu untuk mengimplementasikan aksinya. Ya, jadi nanti kalau untuk kita selama 3 jam pelajaran itu kita hanya lebih ke implementasi. Jadi saya tidak lagi mengulang teori. Karena teman-teman C1 dan C2-nya itu semua sudah didapatkan di MOOC. Atau melalui LMS, Learning Management System. Ya, jadi teman-teman nanti kalau kok pendalamannya tidak bicara banyak teori, tidak lagi. Karena kita akan fokus pada analisis dan implementasinya. Oke. Kita lihat bahwa tujuan kita untuk agenda 1 yaitu menunjukkan sikap perilaku bela negara. Ya. Lalu agenda 1 ini adalah pembelajaran yang membekali pemahaman wawasan kebangsaan melalui pemaknaan terhadap kemampuan untuk menunjukkan sikap perilaku bela negara dalam suatu kesiapsiagaan yang mencerminkan sehat secara jasmani dan mental, lalu menghadapi isu kontemporer dalam menjalankan tugas jabatan sebagai PNS profesional pelayan masyarakat. Nah, jadi di sini seluruh mata pelatihan pada agenda ini dirancang dan disampaikan secara terintegrasi untuk menyamakan tujuan kurikulum agenda sikap perilaku bela negara dengan memberi penekanan pada kemampuan praktek. Baik, hasil belajar kita nantinya adalah menjelaskan wawasan kebangsaan dan nilai-nilai yang mendasari sikap perilaku bela negara. Kemudian yang kedua, menjelaskan analisis isu kontemporer dan melakukan praktek siapsiagaan fisik mental dalam suatu kegiatan yang melatih kedisiplinan, kepemimpinan, kerjasama, dan prakarsa. Jadi teman-teman, setiap hari itu kita akan menilai peserta dari kedisiplinannya, kepemimpinannya, kerjasama, dan prakarsanya. Nah, oleh karenanya teman-teman, untuk bisa lulus Latsar dengan nilai yang sangat memuaskan, maka ini yang harus kita latih. Kedisiplinan, kepemimpinan, kerjasama, dan prakarsa. Lalu saya ceritakan sedikit latar belakang dari wawasan kebangsaan dan bela negara. Nah, jadi pemahaman wawasan kebangsaan bagi warga negara khususnya CPNS
Kami harapkan memiliki peran dalam menyelesaikan permasalahan ilmu politik sosial budaya dengan menumbuhkan kesadaran bela negara. Bagaimana cara menumbuhkannya? Yaitu menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Kemudian menumbuhkan rasa memiliki dan jiwa besar dan patriotisme, ya, lalu memiliki kesadaran atas tanggung jawab sebagai warga negara. Jadi pemahaman wawasan kebangsaan ini adalah pembangunan kesadaran berbangsa dan bernegara. Sikap dan perilaku warga negara khususnya CPNS harus sesuai dengan kepribadian bangsa atau tujuan nasional dan cita-cita bangsa. Ya, itu adalah yang melatar belakangi kenapa wawasan kebangsaan dan bela negara ini diberikan kepada CPNS. Ya. Baik, sebelum kita mulai, saya akan mereview dulu apa yang Bapak Ibu dapatkan di MOOC terkait dengan ketiga sintetis dari modul yang teman-teman baca di MOOC. Nah, di dalam modul di sana ada dituliskan atau tentang wawasan kebangsaan, kemudian ada nilai-nilai bela negara dan sistem administrasi NKRI. Nah, seperti ini sintetisnya. Ada pemahaman utuh bangsa dan negara, ada bela negara, ada menciptakan sikap bela negara. Nah, oke, saya akan mulai dari Ibu Susanti. Apa yang Ibu baca atau apa yang Ibu ingat terkait dengan apa hasil bacaan Ibu di MOOC? Ya, jadi sekali lagi teman-teman, ilmu sosial ini tidak ada yang salah, ya. Jadi teman-teman harus percaya diri, sampaikan saja. Apa saja yang ingin teman-teman sampaikan, silahkan. Jadi saya tidak akan bilang katakan itu salah, itu benar, ya. Jadi silakan teman-teman untuk menyampaikan apa yang menurut teman-teman ketahui, ya. Oke, mulai Bu Susanti dulu, silakan Bu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini kita membahas mengenai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Di dalam teori ini kita biasa membahas tentang bagaimana kecintaan kita terhadap bangsa dan negara Indonesia. Terus nilai-nilai Pancasila yang pertama yaitu seperti cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, setia kepada Pancasila, rela berkorban untuk negara. Oke, itu saja yang Ibu pahami. Ya Bu, ada lagi mau ditambahkan? Cukup? Ya, oke. Lalu Pak Anggriawan, coba Pak Anggriawan, apa yang Bapak maknai dari modul yang Bapak Ibu baca di MOOC? Silakan. Terima kasih Bu. Yang saya maknai dari selama belajar modul wawasan kebangsaan, diharapkan untuk setiap ASN itu untuk memiliki kewajiban untuk membela negara Bu. Ya, oke. Ya. Hanya itu saja. Bagaimana Ya, cara Bu. kita membela negara? Bagaimana caranya? Halo Ibu. Ya. Silakan. Apa kira-kira bagaimana cara tadi yang Bapak sampaikan? Silakan. Dengan cara mematuhi segala aturan baik undang-undang dan peraturan yang ada, Bu. Oke. Seperti? Ya, sampaikan saja. Ini kan banyak. Ada wawasan kebangsaan, ada lambang negara, ada bahasa negara, ada lambang negara, ada lagu kebangsaan.
ada terkait dengan perspektif sejarah NKRI, makna kesatuan bentuknya, ada pengertian undang-undang, ada sejarah bela negara, ada ancaman. Nah, ini kan banyak sekali. Silakan. Apa dong? Ayo, ayo. Untuk Atau pas? Oke, boleh, silakan. Oke, nanti Pak Fadli deh. Kalau gitu Pak Fadli silakan jelaskan Pak sintetisnya. Ini kan banyak ini tema-temanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, tentang bela negara, dalam hal ini pembinaan kesadaran bela negara dalam pekerjaan, itu sering sekali kita biasanya di tempat kerja, atasan sering menyampaikan tetap mematuhi peraturan-peraturan yang ada, baik itu dalam undang-undang, terus peraturan perbu-perbu yang dibuat oleh bupati. Pardon. Sudah? Sudah? Sudah ya? Oke, baik. Bu Yolanda deh sekarang, silakan. Apa yang Ibu dapatkan di MOOC? Ya, terima kasih. Yang saya dapatkan itu ini salah satunya manfaat bela negara. Yang pertama kita bisa membentuk sikap disiplin waktu dan disiplin-disiplin yang lain. Terus membentuk jiwa kebersamaan dan solidaritas, terus membentuk mental dan fisik yang tangguh, lalu melatih jiwa kepemimpinan, terus berbakti kepada bangsa, menghilangkan sikap malas, tidak disiplin, boros, egois, dan lain-lain. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Yolanda. Bu Susmira silakan. Oke, baik. Yang saya pelajari dan saya dapatkan pada agenda 1 khususnya untuk modul 1 tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara, bahwa wawasan kebangsaan itu merupakan suatu cara pandang bangsa Indonesia tentang bagaimana seharusnya kita menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara ini yang sesuai dengan berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI, agar kita dapat menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi di negara kita sehingga terwujud masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, dan lain-lain. Nah, kemudian ada 4 konsensus dasar dalam wawasan kebangsaan ini, yaitu ada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya ada juga apa ya namanya? Di sini ada pemahaman utuh bangsa dan negara, ada lambang-lambang negara yang mana dengan itu kita dipersatukan. Ya, misalnya ada bendera negara, kalau kita berarti bendera merah putih. Kemudian ada bahasa negara, yaitu bahasa Indonesia, sebagaimana diikrarkan dalam Sumpah Pemuda. Kemudian ada lambang negara, yaitu Garuda Pancasila, di mana ada tulisan Bhinneka Tunggal Ika yang dicengkram di kaki burung. Kemudian lagu kebangsaan, yaitu Kebangsaan Indonesia Raya. Yang diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman. Kemudian selanjutnya ada bela negara.
Kalau bela negara ini merupakan sikap dan perilaku warga negara untuk menjaga keutuhan wilayah kita yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar dan Pancasila juga. Kemudian nilai-nilai bela negara ini ada 5. Yang pertama itu cinta tanah air, kemudian sadar berbangsa dan bernegara, kemudian ada setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, kemudian rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan yang terakhir ada sikap perilaku bela negara kalau tidak salah. Nah, dan kita sebagai ASN diharapkan dapat menerapkan kelima nilai-nilai bela negara itu dalam kehidupan kita sesuai dengan profesi dan pekerjaan kita masing-masing. Oke, bagus sekali Bu Susmira ya, hampir pemahamannya itu. Oke, terima kasih. Lalu Pak Nofrianto, silakan. Ya, terima kasih. Yang saya dapatkan di wawasan kebangsaan dan nilai bela negara itu kesadaran berbangsa dan bernegara, berarti sikap dan tingkah laku harus sesuai dengan kepribadian bangsa dan selalu mengkaitkan dirinya dengan cita-cita. Menumbuhkan rasa kesatuan dan persatuan bangsa. Terus, negara Indonesia yang terdiri dari beragam suku, bahasa, terus adat istiadat. Menumbuhkan rasa jiwa besar, patriotisme untuk menjaga kelangsungan hidup bangsa dan negara. Terus memiliki kesadaran atas tanggung jawab sebagai warga negara Indonesia yang menghormati lambang-lambang negara dan mentaati peraturan perundang-undangan. Itu saja, Bu. Oke, itu saja, tidak apa-apa. Pokoknya apa saja yang penting bisa disampaikan ya. Ada yang nyantol lah, jangan sama sekali tidak ada ya, Pak Nov. Baik, Pak Fadli, sudah tadi ya, Pak Ibu Yolanda sudah, Ibu Sasmita sudah, Bu Sukmawati tadi sudah ya sayang, belum ya? Belum ya? Oke, silakan. Baik, terima kasih. Jadi yang saya dapatkan di dalam agenda 1 dalam bela negara, seperti nilai-nilai dasar dalam bela negara itu ada beberapa hal. Yang pertama, cinta pada tanah air, sadar berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, yakin pada Pancasila sebagai ideologi negara. Yang keempat, rela berkorban. Yang kelima, memiliki kemampuan awal dalam bela negara. Yang kelima, semangat untuk mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Nah, di dalam cinta tanah air ini ada lagi beberapa hal yang ini. Contohnya mencintai, menjaga, melestarikan lingkungan hidup. Kemudian menghargai dan menggunakan karya anak bangsa. Hanya itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Sukma. Lalu Ibu Yuli. Baik, terima kasih. Yang saya ketahui dari agenda 1 ini, yang pertama ada wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan itu adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang didasari oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang dilandasi oleh rasa ikhlas, kebulatan tekad, dan cinta tanah air dalam menyelesaikan berbagai persoalan atau masalah sehingga terwujud kehidupan yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Kemudian dari wawasan kebangsaan itu terdapat 4 identitas dari negara Indonesia yang membedakan dari negara kita dengan negara yang lain, yaitu
bendera negara, ada bahasa negara, lambang negara, serta lagu kebangsaan. Yang pertama bendera negara. Bendera negara kita yaitu merah putih, di mana merah berarti berani dan putih artinya suci. Bendera negara Indonesia pertama kali dijahit oleh Fatmawati, yaitu istri dari Presiden Soekarno. Bendera merah putih pertama kali dikibarkan pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Kemudian bahasa negara. Bahasa negara, kita ketahui bersama bahwa Indonesia memiliki berbagai macam suku, bahasa, sehingga memiliki bahasa yang berbeda-beda tiap daerah begitu. Kemudian para pemuda saat Sumpah Pemuda, mereka menetapkan salah satu poin dari Sumpah Pemuda yaitu bahasa persatuan dari Indonesia, yaitu bahasa Indonesia. Kemudian lambang negara. Lambang negara Indonesia yaitu burung Garuda Pancasila, di mana burung Garuda Pancasila ini pertama kali dirancang oleh Sultan Hamid II. Kemudian oleh Presiden Soekarno. Kemudian yang terakhir ada lagu kebangsaan. Lagu kebangsaan Indonesia yaitu Indonesia Raya yang diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman. Pertama kali diperdengarkan juga pada 17 hari proklamasi yaitu 17 Agustus 1945. Oke, sudah Bu? Ya, baik. Terima kasih. Lalu saya belum, Bu Anis ya. Bu Anis yang belum. Silakan Bu. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dari saya belajar untuk agenda 1 mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara, yang saya tahu wawasan kebangsaan itu lahir ketika Indonesia ingin berjuang melawan penjajahan dan ingin merdeka. Saat itu para pemuda Indonesia sudah merencanakan hari kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945 dengan berbagai kendala, namun para pemuda tetap mendesak Insinyur Soekarno-Hatta untuk mendeklarasikan kemerdekaan, mengucapkan proklamasi kemerdekaan. Dasar negara Indonesia itu ada 4. Dasar negara Indonesia itu Pancasila, dan kita berpedoman pada Undang-Undang 1945. Karena negara kita itu terdiri dari beberapa suku, maka bangsa Indonesia memiliki bahasa negara, yaitu bahasa Indonesia, memiliki ciri khas di benderanya, yaitu berwarna merah dan putih, yang merah artinya berani, putih artinya suci. Lagu kebangsaan adalah lagu bangsa Indonesia Raya. Untuk bela negara itu merupakan sikap perilaku kita, masyarakat Indonesia, khususnya sebagai kita, calon ASN, bagaimana cara kita membela, memperjuangkan negara kita agar tidak terpecah belah, agar tetap kompak, yaitu dengan cara kita bersikap, berperilaku sesuai dengan Pancasila. Itu Ibu. Oke, terima kasih Bu Anis. Lalu ya, sama-sama. Siapa yang belum sayang? Silakan raise hand yang belum. Raise hand. Pak Rifal, silakan Pak Rifal. Ya, siap. Pak Jamaria jika belum. Oke, siap. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ya. Secara garis besar yang saya dapat pahami setelah membaca SPBN atau sikap perilaku bela negara, di sini dalam rangka mencapai cita-cita atau tujuan dari negara Indonesia yang tercantum dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar Negara 1945, yaitu negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Maka tugas kita adalah, di situ disebutkan adalah melindungi segenap bangsa Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan juga ikut melaksanakan ketertiban dunia. Dan juga untuk menjadikan ASN yang profesional, bebas dari unsur politik, kemudian bebas korupsi dan kolusi dan nepotisme, dan juga ASN yang profesional, maka
ASN itu perlu memahami salah satunya yaitu wawasan kebangsaan. Di mana wawasan kebangsaan di sini perlu dipahami ada 4 konsensus dasar negara Indonesia. Yang pertama yaitu Pancasila, kemudian Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan juga Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian dalam memahami wawasan kebangsaan juga ini kita perlu mengetahui lambang-lambang negara sebagai bentuk kecintaan kita pada negara. Adapun hal-hal yang kemudian kita lakukan sebagai abdi negara, yaitu salah satunya adalah ikut bela negara, di mana salah satu nilai-nilai bela negara yaitu ada 4. Setia pada Pancasila, kemudian kemampuan awal bela negara, kemudian cinta tanah air, itu. Kemudian situ ada beberapa lagi indikator-indikatornya. Kemudian dalam rangka mengimplementasikan hal-hal yang terdapat dalam ASN, yaitu yang ketiga fungsi ASN, yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, kemudian sebagai pelayan publik yang profesional, dan juga sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Oke, terima kasih Pak Rifa. Lalu terakhir Pak Jamaria, silakan. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai pembahasan wawasan kebangsaan yang saya pahami, itu sebagai ASN harus memahami tentang wawasan kebangsaan terhadap sejarah, bagaimana untuk menerapkan sejarah yang dulu, perjuangkannya di masa sekarang, dan Undang-Undang Dasar sebagai patokan kita sebagai masyarakat Indonesia dan sebagai ASN, dan memahami lambang-lambang negara seperti bendera negara kita, yaitu merah putih, bahasa negara, serta bahasa-bahasa daerah sebagai wawasan Nusantara, dan lambang-lambang negara yang serta lagu kebangsaan untuk memahami bagaimana awal terbentuknya Indonesia. Dan kita sebagai ASN untuk menerapkan ke depannya untuk dapat membela negara Indonesia. Ya, makasih. Oke, terima kasih. Baik, teman-teman, tadi yang dijelaskan itu hanya terkait dengan bela negara, wawasan kebangsaan, tapi belum ada yang menjelaskan terkait dengan sangkri. Ya, sangkri ini tadi jarang dibicarakan ya. Oke, jadi saya jelaskan dulu sedikit tentang sangkri karena ini yang tidak ada sama sekali dijelaskan. Jadi sangkri itu ada yang tahu? Ada yang tahu sangkri itu apa? Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Iya, sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, jadi sistem sangkri adalah suatu sistem keseluruhan penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkaitan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam segala aspek. Jadi untuk mewujudkan tugas nasional sebuah negara yang menciptakan kehidupan bangsa yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, jadi dalam hal ini sangkri selalu sejalan dengan administrasi publik. Mengapa demikian? Karena sangkri memiliki peran yang sangat penting terhadap administrasi publik. Nah, jadi dalam hal ini sangkri sebagai sistem penyelenggaraan negara. Ya. Jadi realitasnya bahwa sistem dan pengelolaan tersebut tercermin dalam keseluruhan kebijakan dan kegiatan lembaga negara. Ya. Saya berikan contoh ya. Kalau dalam kayak seperti di dalam undang-undang dikatakan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, maka di dalam lembaga negara maka ditunjuklah suatu lembaga atau organisasi yang mengatur tentang pendidikan. Ya, jadi berarti ada lembaga. Ya, nah, lalu dikatakan lagi dalam undang-undang apa? Mencerdaskan kehidupan bangsa dan apa? Melaksanakan
melaksanakan ketertiban dunia. Ikut melaksanakan ketertiban dunia. Maka ada polisi, ada Polri, ada kejaksaan. Itu semua adalah sistem penyelenggaraan pemerintah negara. Lalu lanjutkan lagi undang-undangnya dikatakan bahwa melindungi segenap tumpah darah segenap tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum. Memajukan kesejahteraan melalui apa? Melalui dinas pertanian, melalui dinas perindustrian, melalui dinas perdagangan, ya. Nah, itu lembaga-lembaga melalui itu disebut dengan SANRI. Makanya SANRI tidak bisa lepas dari sistem penyelenggaraan pemerintah negara, mewujudkan kekuasaan pemerintah negara yang memberi kewenangan kepada Presiden Republik Indonesia. Ada di tingkat pusat dan daerah. Makanya ada namanya vertikal di tingkat pusat. Nah, ada yang tidak diberikan kewenangan kepada daerah. Seperti apa tadi yang disebutkan, ada agama. Kementerian Agama tidak ada di daerah. Nah, apalagi kejaksaan. Kejaksaan juga tidak ada di daerah. Ya, hanya nanti ada perwakilannya di daerah. Nah, itulah semua bagian-bagian dari sistem penyelenggaraan pemerintah negara. Nah, jadi lambang kewenangannya semua dalam rangka pencapaian tujuan nasional yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang teman-teman sebutkan tadi. Nah, jadi di dalamnya ada penataan organisasi dan tata kerja. Nah, misalnya menyelenggarakan organisasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam satu profesi ASN, aparatur sipil negara, yang terdiri dari 2 pegawai negeri sipil kita dan P3K, pejabat pemerintah dengan perjanjian. Pegawai pemerintah dengan Ya. perjanjian kerja. Nah, jadi intinya adalah bahwa strategi penataan organisasi ini sejalan bertujuan menyederhanakan hubungan internal antar perangkat serta prosedur kerja antar perangkat dan masyarakat. Dan untuk melaksanakan layanan yang berkualitas tinggi yang efektif, mendorong peningkatan produktivitas perangkat dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Nah, SANRI juga sebagai sistem penyelenggaraan kebijakan negara. Nah, dalam administrasi publik, SANRI berperan dalam mengakomodasikan peran publik atau masyarakat luas. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang terbuka, partisipatif, dan akuntabel. Nah, kemudian diberi kesempatan untuk menyampaikan aspirasi terhadap pemerintah melalui wakil-wakilnya. Maka aspirasi itu dibebankan kepada siapa? Berkaitan dengan kebijakan-kebijakan lembaga legislatif. Iya, jadi aspirasi yang diberikan masyarakat yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang hendak dibuat atau lainnya yang berkaitan dengan publik dengan tujuan berorientasi pada masyarakat. Nah, jadi landasan penyelenggaraan SANRI terdiri dari landasan ideal Pancasila, kemudian Undang-Undang Dasar 1945, dan operasional pengembangannya berupa sistem pembangunan nasional ya yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 beserta pelaksanaannya. Nah, jadi cakupan definisi mengenai SANRI berganti konsep administrasi negara sebagai administrasi negara yang mempunyai unsur-unsur organisasi manajemen atau pengelolaan. Nah, di situ ada organisasi penyelenggaraan negara, meliputi tatanan organisasi lembaga negara dan organisasi pemerintah. Nah, jadi ada lembaga negara, ada organisasi pemerintah baik tingkat pusat ataupun daerah. Ya. Manajemen pemerintahan dalam konteks penyelenggaraan kekuasaan pemerintah negara berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia. Jadi, apa unsur-unsur pokok yang dirinci dalam dimensi-dimensi manajemen kebijakan publik?
Nah, di situ ada manajemen pegawai negeri sipil ya, yang nanti akan teman-teman pelajari di manajemen ASN. Lalu ada manajemen keuangan, ada manajemen pelayanan publik dan akuntabilitas. Nah, untuk memproyeksikan salah satu arah pembangunan dalam rangka pembangunan penyelenggaraan negara, maka meliputi deskripsi kebijakan penyelenggaraan negara. Ya, nah sebagaimana diatur dalam Rencana Pembangunan Nasional (RPJN) ya. Nah, kemudian contoh penting SANGRI dalam administrasi publik. Nah, jadi misalnya governance ya, yang baik ditandai hubungannya sinergitas, konstruktif di antara pihak ketiga tersebut. Jika ketika komponen tersebut tidak terjalin hubungan yang baik, maka tidak ada keseimbangan pelayanan. Jadi good governance itu 3 komponen yang terlibat. Yang pertama apa? Masyarakat. Ya, yang kedua adalah swasta. Kemudian pemerintah sendiri. Nah, itu good governance dasarnya adalah berhubungan erat dengan sistem administrasi negara. Nah, sekarang pemerintah tidak memonopoli. Jadi kalau misalnya ada pekerjaan jalan itu kan diberikan kepada pihak swasta. Dan ada partisipasi masyarakat dalam perencanaannya dan seterusnya. Nah, itulah yang disebut dengan good governance ya. Jadi upaya peningkatan menjalankan sistem, tidak dikatakan bahwa sistem administrasi negara harus berpedoman terhadap prinsip good governance ya. Sebuah pemerintahan yang partisipasinya, pengawasan efektif dan efisien, profesional ya. Nah, oleh sebab itu SANGRI sangat berhubungan dengan administrasi publik. Jadi SANGRI merupakan bagian dari administrasi publik yang menggerakkan penyelenggaraan administrasi negara di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, jadi maksudnya gini, sederhananya ya, dengan adanya kita di dalam suatu organisasi pemerintahan, nah ini ada kesehatan, ada pendidikan, ada pertanian, itu adalah penggerak negara ini. Sekecil apapun peran kita, ya, walaupun kita guru, kita perawat, kita adalah penggerak negara ini. Nah, itulah kita disebut dengan abdi negara. Karena kita yang menggerakkan negara ini dalam suatu sistem SANGRI, ya, di dalamnya terarah dan terstruktur. Nah, sehingga tercapailah tujuan negara. Nah, itulah kira-kira penjelasan terkait dengan SANGRI. Ya, mudah-mudahan teman-teman bisa memahami secara bagaimana implementasi dari SANGRI ini ya. Nah, karena mungkin teman-teman apalagi yang di bidang teknis ya, seperti kesehatan, guru, mungkin hal-hal yang memang background-nya bukan dari pemerintahan, tentu mungkin baru tahu ya SANGRI ini setelah latsar. Oke? Ya, jadi tadi kalau misalnya wawasan kebangsaan mulai dari SD, SMP, SMA kita sudah diberikan ya. Nah, tapi kalau SANGRI mungkin hanya terkhusus bagi kami-kami yang memang lulusan administrasi negara. Ya, baik teman-teman sekalian, ada pertanyaan dulu? Cukup? Nah, kalau cukup kita akan lanjutkan ke materi yang lain. Nah, jadi teman-teman kita masuk kepada wujud dari implementasi wawasan kebangsaan. Ya, bagaimana mengimplementasikan wawasan kebangsaan? Diharapkan bahwa tak hanya sekedar teori, warga negara wajib mengimplementasikan sudut pandang mengenai diri dan tanah air demi penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat dengan baik. Nah, makna wawasan kebangsaan mencakup beberapa hal. Pertama, mengamanatkan kepada seluruh warga negara untuk menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan bangsa di atas kepentingan diri sendiri atau kelompok tertentu. Pertanyaan saya, seperti apa kira-kira implementasinya Pak Jamaria? Pak Jamaria, nomor 1 ya, nomor 1 untuk poin 1 Pak. Mengamanatkan kepada seluruh warga negara untuk menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan bangsa di atas kepentingan diri sendiri atau kelompok. Kira-kira bagaimana aksinya dilihat dari indikator pertama. Silakan Pak Jamaria. Paham tidak maksudnya?
Iya, jadi kita coba Iya, kalau Bu. kita implementasikan dalam bentuk aksi, seperti apa kira-kira? Seperti contohnya seperti ada istik, Bu. Jadi kita yang tidak paham dengan permasalahan yang ujung-ujungnya dapat memecah kesatuan Indonesia. Jadi kita jangan ikut-ikutan, jadi harus mengetahui terlebih dahulu sebelum kita masuk kesalahan tersebut, karena ujung-ujungnya nanti dapat tentang kelompok tertentu. Ya, contohnya kelompok tertentu, misalnya contoh real saja Pak, di Bapak scanning dari kondisi saat ini. Seperti partai politik, Bu. Contohnya kalau partai politik itu kan lebih mementingkan kita sebagai arah itu kadang dilupakan di saat kita menjadi pemimpin. Iya. Padahal itu harus bagaimana kemudian kita harus bersikap adil, Pak, ya. Karena di saat kita jadi pemimpin kita sudah lupa dengan tentuan awal bahwa kita ini jadi pemimpin untuk masyarakat dan persatuan negara. Iya. Oke, Pak Jamaria, bagus ya. Jadi nanti kalau Pak Jamaria jadi pemimpin, Pak Jamaria harus menempatkan persatuan dan kesatuan bangsa, jangan mengadu domba staf, sehingga staf jadi mispersepsi, akhirnya terjadi kekacauan, ya Pak ya? Seperti itu maksudnya ya Pak? Jangan untung jadi kaya sendiri, Bu. Oh, kaya sendiri, Masya Allah. Kaya sendiri, maksudnya kaya bersama harusnya Pak ya, Pak Jamaria? Artinya kaya dalam hal ini kaya hati, kaya ya kadang kan kalau sudah jadi pemimpin sudah lupa Pak, Ibu dan masyarakat. Oh, oke, baik. Jadi kalau nanti Pak Jamaria tidak boleh lupa ya Pak ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Jamaria contohnya. Lalu mungkin Ibu Anis bisa memberikan contoh yang kedua dalam bentuk aksi. Tidak memberikan tempat untuk patriotisme yang licik. Ya, kalau kita tahu kan patriotisme itu adalah orang yang berani membela negara. Ya, nah apa lagi yang dimaksud dengan patriotisme yang licik? Kira-kira bagaimana contohnya, Bu Anis? Jadi saat pilkada atau pileg itu kita harus meminimalisir adanya sogokan atau gratifikasi. Kata yang dikasih uang, kamu harus memilih saya, itu harus meminimalisir. Itu merupakan salah satu contoh sifat patriotisme yang licik. Oke, boleh ya. Bagi contohnya. Kemudian Ibu Susmira, bagaimana mengembangkan persatuan dan persatuan Indonesia sehingga berdasarkan asas Bhinneka Tunggal Ika? Oh iya, baik. Untuk mengembangkan persatuan Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika ini kan artinya berbeda-beda namun satu tujuan. Sebagaimana kita ketahui bahwa kita di Indonesia terdiri dari berbagai suku, bahasa, agama, budaya, dan lain-lain. Namun karena kita disatukan oleh satu asas Bhinneka Tunggal Ika, maka meskipun kita berbeda-beda suku, tapi kita punya bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Kita punya satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Kita harus bertanah air satu, bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia, seperti itu. Jadi meskipun kita berbeda-beda suku, kita harus tetap bersatu. Oke, Ibu Susmira ya. Jadi apa dulu semboyannya Bu? Bercerai kita runtuh, bercerai kita runtuh, bersatu kita teguh. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Oh, begitu. Ya, baik. Ya. Baik, saya juga sudah lupa ingat Bu ya, apalagi kalau guru SMP pasti ingat sekali ya. Tapi Ibu ini kan IPA ya, bukan IPS. Oke, baik. Lalu terima kasih Bu. Lalu
Makasih. Yang ketiga, Pak Anggriawan, coba. Pak Anggriawan tadi sudah ya? Belum ya? Pak Anggriawan. Bagaimana mengembangkan persatuan Indonesia sudah ya? Negara Indonesia yang bersatu bisa mewujudkan bangsa yang maju, sejahtera, sejajar dengan bangsa lain. Kira-kira seperti apa perwujudannya, Pak? Terima kasih, Bu. Untuk negara Indonesia yang bersatu bisa mewujudkan bangsa yang maju, sejahtera, dan sejajar dengan bangsa lain. Saya sepakat karena dengan bersatu kita bisa mewujudkan negara yang maju, sejahtera, dan sejajar dengan bangsa lain. Bersatu itu bisa diartikan dengan cara tidak bercerai-berai, kemudian kompak, dan selalu dalam landasan visi dan misi yang satu, Bu. Dengan tujuan yang untuk mewujudkan bangsa yang maju, sejahtera, dan sejajar dengan bangsa Ya, lain. contohnya seperti apa, Pak? Misalnya dalam contoh real, Pak. Misalnya kita ikut lomba olimpiade misalnya. Nah, atau kita menemukan inovasi misalnya, kan Bisa, contohnya Bu. seperti itu kira-kira. Apa lagi contoh yang lain kira, Pak? Bisa mewujudkan bangsa yang maju, contohnya seperti Padang. Seperti dalam kompetensi olahraga, Bu. Pak Muhammad Anggriawan pernah jadi atlet, Pak. Atau pernah Tidak, Bu. memenangkan olahraga begitu, atau seni mungkin. Pernah nggak, Pak? Tidak pernah, Bu. Oh, tidak pernah. Oke. Jadi kalau tapi Bapak dengan lulus PNS ini juga berarti pernah ya, pernah istilahnya mewujudkan bangsa yang maju ya dengan menjadi PNS ini adalah salah satu peran kita untuk mewujudkan bangsa yang maju. Ya, Pak ya? Oke. Baik, terima kasih. Lalu terakhir Bu Yuli, wawasan kebangsaan harus berlandaskan Pancasila. Kira-kira seperti apa perwujudannya? Mulai dari ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Coba. Wawasan kebangsaan harus berlandaskan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Di mana wawasan kebangsaan harus selalu berlandaskan Pancasila, di mana Pancasila ini kan kita ketahui bersama merupakan sumber dari segala sumber hukum yang berlaku di Indonesia. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan harus berdasarkan atau berlandaskan dengan Pancasila. Contohnya Tuhanan yang Maha Esa. Misalnya kayak gini Bu Yuli, sila pertama menghadirkan Tuhan dalam setiap kegiatan. Misalnya Bu, setiap kita melakukan sesuatu kita berdoa. Itu berarti perwujudan sila pertama, seperti itu. Lalu sila kedua Bu, terkait dengan kemanusiaan seperti apa. Begitu caranya menjelaskannya, supaya ada contoh real. Nah, kalau penjelasannya kan sudah ada indikatornya, sisa bagaimana aksinya dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Baik, silakan Ibu Yuli kira-kira. Kalau kemanusiaan, misalnya Ibu Yuli setiap ada orang atau tetangga yang lagi terkena musibah, Ibu Yuli selalu memberikan bantuan. Nah, seperti itu aksinya, ya Bu. Oke. Nah, misalnya sila ketiga persatuan. Misalnya ada rumah yang mau diangkat misalnya, atau ada aksi bersih-bersih gotong royong. Nah, berarti itu adalah nilai persatuan. Nah, kemudian kerakyatan, misalnya kita diundang di apalagi namanya balai desa untuk melakukan musyawarah. Berarti itu sila keempat. Nah, misalnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bagaimana Adin?
tidak membeda-bedakan, misalnya Iya, beda-beda jadi suku, Ibu tidak bisa dasarnya dibeda-bedakan. di sekolah Ibu tidak membeda-bedakan murid Ya. Ibu yang bodoh sama yang pintar, yang miskin dengan yang kaya ya Bu ya. Iya. Nah, seperti itu kira-kira perwujudannya. Nah, nanti teman-teman akan merancang yang disebut dengan rencana aksi bela negara. Ya, nanti kita akan bahas lagi di aksi bela negara. Jadi teman-teman wawasan kebangsaan dan nilai-nilai dasar nanti ini, dasar bela negara, jadi adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Nah, jadi siapa yang kita bela? Siapa yang kita bela? Seluruh warga negara Indonesia. Apa yang kita bela? Negara NKRI. Iya, negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, jadi di dalam membela negara kesatuan Republik Indonesia, maka ada 5 indikator yang harus kita miliki. Yang tadi sudah dijelaskan oleh Ibu siapa saya lupa. Tadi ada kecintaan pada tanah air, kemudian ada kesadaran berbangsa dan bernegara, ada kesetiaan pada Pancasila, kemudian ada kerelaan berkorban demi bangsa dan negara, dan kemampuan awal bela negara. Mengapa dibela? Untuk menjamin kelangsungan hidup berbangsa. Oke, jadi tujuan bela negara ini Bapak Ibu adalah pembangunan karakter bangsa. Jadi teman-teman sekalian, kalau masalah intelektual, kami tidak meragukan teman-teman semua. Pasti teman-teman karena sudah lulus CPNS memang adalah orang-orang yang terpilih. Orang-orang pilihan yang dipilih oleh negara ini untuk menjadi abdi negara. Tapi kita perlu membangun karakter calon pegawai negeri sipil ini melalui pembangunan karakter bangsa. Jadi kami berusaha untuk pembinaan kesadaran bela negara melalui 5 indikator bela negara tadi yang saya sebutkan. Tujuannya adalah gimana? Warga negara yang patriotisme, nasionalisme, dan militan. Ini akan membangun warga negara yang memiliki daya tangkal mendukung sistem pertahanan negara yang bersifat semesta. Ini untuk mencegah atau ancaman multidimensional, ilmu politik, sosial, budaya. Oke, baik teman-teman sekalian, nanti Pak Fadli tadi sudah catat nomor saya. Tolong Pak Fadli ping di nomor saya, ping. Nanti saya kirimkan contoh rencana aksi bela negara. Coba Pak Fadli ping. Nomor Bu. Dua. Ya? Bapak ping tang ting 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 ting. Ya. Belum muncul Bu. Masa. Boleh yang lain kok, boleh juga yang lain kalau mau ping. Ya, Bapak Ibu sekalian, nanti rencana aksi bela negara ini akan dilampirkan di rancangan aktualisasi. Nah, rencana aksi bela negara ini adalah output dari seluruh agenda 1. Nah, jadi rencana aksi bela negara ini akan diimplementasikan dan dibuktikan sama dengan aktualisasi. Nah, bedanya kalau aktualisasi implementasinya hanya di lingkungan kantor saja. Tapi kalau rencana aksi bela negara mulai dari lingkungan rumah tangga, kemudian lingkungan keluarga secara kecil, ya, ada masyarakat, kemudian di kantor, di mana saja. Kalau rencana aksi bela negara, itu yang membedakan dengan aktualisasi nantinya. Ya, Bapak Ibu ya, nanti ada contoh saya
seperti matriks ya, bikin matriks. Mana Pak? Ping dulu saya ping. Fadli. Sudah, Bu, sudah. Sudah. Benar nggak nomornya? Benar, Bu. Atau mana? Tidak ada nih. Ya Kak. Oh ada Fadli. Bentar ya. Tujuh satu belakangnya ya Pak. Ya. Oke, sudah ada? Sudah, Pak Bu, Fadli? sudah. Ya, nanti tolong di-share ke grupnya ya Pak. Siap. Contohnya, oke. Siap. Lalu kita bahas sedikit terkait dulu dengan cinta tanah air. Misalnya, menjaga tanah pekarangan serta seluruh ruang wilayah Indonesia. Contohnya seperti apa? Menjaga lingkungan tadi ya, Ibu-Ibu. Ada Pak Nofrianto mau kasih contoh? Seperti apa menjaga tanah dan pekarangan dan seluruh wilayah Indonesia? Contohnya kayak apa? Di laut, kayak di laut. Ya, bagaimana? Nelayan mengambil ikan dengan menggunakan bom, itu kan bisa menghancurkan terumbu karang. Ya, betul. Jadi kita lakukan apa? Jadi kita misalnya mensosialisasikan kepada nelayan tentang bahaya menangkap ikan menggunakan bom, ya seperti itu kira-kira Pak Nofrianto. Jadi ada kegiatan-kegiatan aksi yang nyata, ya Pak ya, kegiatan aksinya nyata, ya tidak bisa kita katakan bahwa kayak kita menghayal saja nanti tidak bisa dibuktikan. Nah kalau aksi bela negara ini harus dibuktikan dan dilaksanakan, diimplementasikan dan habits. Habits itu berarti dia terus-menerus dilakukan. Ya, berkelanjutan. Kayak budaya, ya. Karena saya orang Bugis ya, ada namanya kan sama mungkin dengan teman-teman yang lain namanya budaya tabe. Tabe, ya. Nah, budaya tabe. Itu dari kita kecil sampai sekarang diajarkan. Ya, kalau ada orang tabe. Ya kan kayak gitu sampai anak kita juga kita ajarkan. Kalau ada orang lewat ya nak tabe. Sampai saya pun ke luar negeri, tabe itu saya tetap lakukan. Ya. Nah, karena itu sudah menjadi habit, sudah menjadi kebiasaan. Nah, diharapkan bahwa nilai-nilai yang ada di indikator nilai bela negara ini itu menjadi kebiasaan teman-teman Latsar seperti itu. Ya. Saya cerita sedikit di Perancis. Di Prancis itu diajarkan sama anjing untuk terbiasa tidur seperti manusia. Nah, jadi dia tidur, lalu tarik selimut, dia matikan lampu, berdoa dulu, matikan lampu, berdoa dulu, baru matikan lampu, baru tidur. Ya, anjing itu dilatih sampai 25 tahun, teman-teman. 25 tahun dilatih baru sampai bisa terbiasa. Ya, jadi analognya adalah bahwa kalau manusia tidak perlu sampai 25 tahun untuk bisa jadi terbiasa. Ya, kita akan uji coba ini 1 bulan pun, insya Allah kami anggap bahwa ini manusia lebih cepat untuk bisa terus-menerus melakukan hal-hal baik. Ya, sama dengan tadi anjing saja 25 tahun tapi tetap masih bisa kita robah, apalagi manusia ya. Coba kita lihat kalau kita punya kucing ya. Bagi siapa teman-teman pencinta kucing? Ya. Kucing itu kalau kita latih dari kecil ya maksudnya dia harus buang air di pasirnya. Itu kan harus kita latih. Kita latih sampai jadi dia terbiasa. Jadi
rumah kita tidak kotor karena dia tahu bahwa di mana dia harus buang hajat, ya kan begitu. Nah, jadi seperti itu juga nilai-nilai ini. Nilai-nilai ini diberikan kepada peserta latsar sehingga peserta latsar secara terus-menerus melakukan indikator nilai dari bela negara ini. Nah, contohnya yang kedua misalnya, jiwa dan raganya bangga sebagai bangsa. Susanti, kira-kira kalau kita jiwa dan raga kita bangga sebagai bangsa Indonesia, bagaimana kira-kira itu? Contoh realnya. Ini jiwa dan raganya bangsa sebagai bangsa Indonesia. Kita sebagai bangsa Indonesia harus bangga terhadap produk-produk Indonesia. Oke, seperti Ibu memberikan batik di hari Jumat, ya Bu ya. Nah, karena kita sendiri, maka banggalah Bu ya. Nah, jadi artinya ekonomi kreatif masyarakat bisa berkembang. Iya, betul. Lalu Ibu, apalagi yang pernah saya sebut-sebut tadi ya. Ibu Yolanda deh rasanya saya lupa sebut. Jiwa patriotisme terhadap bangsa dan negara. Seperti apa kira-kira jiwa patriotisme kita, Pak Bu? Terhadap bangsa dan negara. Menurut Ibu ya, ini dinalar saja. Kira-kira seperti apa, Bu? Jiwa patriotisme terhadap bangsa dan negara itu seperti mengikuti kegiatan-kegiatan kenegaraan. Ya, betul. Misalnya Bu Yolanda jadi paskibraka Bu ya. Ya. Lalu atau Ibu lagi ikut perlombaan olimpiade matematika misalnya ya. Ibu ikut lomba buat robot misalnya ya. Jadi itu artinya tidak mesti kita harus berperang untuk kita bisa menjadi jiwa patriotisme terhadap bangsa dan negara kita ya. Bisa saja kita lakukan dengan non konvensional. Lalu menjaga nama baik bangsa dan negara kita dengan cara apa, Pak Rifat? Bagaimana cara menjaga nama baik bangsa dan negara? Bagaimana cara, Pak? Ya, siap. Salah satu yang bisa kita lakukan untuk menjaga nama baik bangsa dan negara, terutama di zaman yang sekarang, era digital, sosial media itu bebas diakses, sehingga kita tentunya dalam bersosial media perlu ada etika, sehingga karena kita sebagai warga negara, apalagi sebagai abdi negara, wajib menjaga nama baik bangsa dan negara, terutama karena di era sekarang sudah banyak hoax yang beredar ataupun ujaran kebencian, sehingga salah satu yang bisa kita lakukan untuk menjaga nama baik bangsa dan negara adalah dengan bersosial media yang baik. Terima kasih. Oke, luar biasa. Baik teman-teman, kita akan ke live breakout room dulu. Mungkin nanti dikembalikan lagi 15 menit ya. Baik, silakan. Kita live breakout room. Menit saja lagi Pak Ustadz. Saya selesaikan dulu penugasan. Ya. Iya. Kita langsung gunakan room besar ini saja karena yang satu kelompok sudah buka. Oke, siap. Baik. Baik Bapak Ibu sekalian, tadi sudah ya indikator nilai dari agenda indikator nilai cinta tanah air yang kita sudah contohkan tadi ya. Lalu kita ada sadar berbangsa dan bernegara, jadi juga ada tadi cinta tanah air ada 6 indikator, kemudian sadar berbangsa dan bernegara ada 5 indikator, lalu ada ini tidak usah kita nanti teman-teman isi di rencana aksi bela negara nanti ya. Nah, kemudian yang ketiga, setiap ada Pancasila sebagai ideologi negara. Kemudian rela berkorban untuk bangsa dan negara dan punya kemampuan awal bela negara. Nah, jadi teman-teman, semua indikator ini teman-teman harus buatkan rencana aksinya. Ya, seperti apa aksinya secara real baik di lingkungan keluarga,
ke lingkungan masyarakat, dan di lingkungan kerja. Ya, semua indikator nilainya ini berdasarkan apalagi namanya nilai-nilai yang ada di sini. Oke. Jadi cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, dia pada Pancasila, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Oke. Lalu kemampuan awal bela negara. Semua indikatornya harus ada masuk ya. Nah, walaupun hanya satu kegiatan tidak masalah. Yang penting semua indikator nilai ada. Walaupun kegiatannya cuma satu-satu saja per indikator, ya. Oke. Nah, intinya adalah dan apa yang kita rancang itu benar-benar harus mencerminkan nilai-nilai bela negara, ya, harus mencerminkan bela negara dan bisa kita buktikan. Ya, jadi teman-teman misalnya ada yang buat Ibu sebagai wujud kesadaran ini kan, ada sadar berbangsa dan bernegara, saya membayar pajak tepat waktu. Tetapi dalam 1 bulan itu kita tidak ada pembayaran pajak. Nah, jadi tidak usah dimasukkan karena kita mau implementasikan dan kita mau buktikan. Ya. Nah, jadi kalau misalnya gitu bisa kalau gitu Bu, saya ambil anu saja. Misalnya sadar misalnya mematuhi peraturan lalu lintas. Bolehlah kita minta difoto pada saat berlalu lintas. Mematuhi pakai helm, pakai apa ya, itu adalah salah satu wujud dari sadar berbangsa dan bernegara. Memiliki KTP itu adalah sadar berbangsa dan bernegara. Jadi hal-hal yang kecil saja yang sederhana tetapi bisa kita buktikan. Ya, kita bisa buktikan. Nah, itulah rencana aksi bela negara. Kalau di dalam contoh itu dikatakan 2 kegiatan. Nah, misalnya kita tulis, misalnya kita sadar berbangsa dan bernegara 2 kegiatan. Yang pertama saya sadar akan berlalu lintas, dipoto pada saat berlalu lintas misalnya contoh pakai helm pakai apa, itu yang pertama. Kedua, saya misalnya buang sampah di tempatnya. Saya menguraikan sampah berdasarkan fungsinya, misalnya ada yang kering, yang itu adalah sadar berbangsa dan bernegara misalnya. Nah, itu 2 kegiatan. Itu saya sebut 2 kegiatan. 2 kegiatan yang saya akan implementasikan berpartisipasi dalam misalnya bersikap dan berbuat untuk bangsa dan negara. Misalnya contohnya seperti itu. Nah, jadi itulah yang disebut 2 kegiatan. 2 kegiatan itu nanti saya harus sampaikan dokumentasinya. Baik foto saya berlalu lintas ataupun foto saya pada saat menjaga lingkungan misalnya. Contohnya ya. Nah, seperti itu. Ada pertanyaan dulu? Oh iya Bu, berarti untuk masing-masing indikator misalnya cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara sampai 5 indikator itu masing-masing harus ada minimal 1 seperti itu. Mas, 1. Boleh, tidak maksud saya 1 indikator nilai, ada kan beberapa aksinya. Nah, boleh salah satunya saja tidak apa-apa, tapi semua indikator harus ada. Kayak cinta tanah air harus ada aksinya. Sadar berbangsa harus ada. Minimal kan ada tulisannya minimal 2 kegiatan kan seperti itu Bu ya. Nanti indikator aksinya kan ada di bawah sub indikatornya. Nah, itu bisa dijadikan patokan untuk membuat suatu kegiatannya seperti itu. Nah, iya. Ya, gitu ya. Iya. Oke, baik. Terima kasih Ibu. Lalu ada lagi pertanyaan? Jadi nanti untuk rancangan aksi bela negara ini nanti kita akan umpan balik pada saat di akhir agenda 1. Ya, jadi belum sekarang. Ini masih bisa teman-teman rancang sampai besok-besok ya, tidak apa-apa. Ibu berarti menggunakan format sesuai dengan contoh aksi bela negara ini yang Ibu kirimkan. Boleh. Kalau ada contoh lain juga boleh. Ini hanya contoh, tidak baku contohnya. Ya, tidak baku formatnya. Boleh teman-teman variasikan silahkan. Mau ditambah di situ persetujuan mentor silahkan. Mau ditambah di situ yang menyaksikan silahkan. Ya, tidak ada masalah. Itu hanya ini saja. Yang penting setiap aksi ada outputnya. Setiap aksi ada outputnya yang bisa kita buktikan. Seperti itu Bu ya. Lalu ada pertanyaan lagi, kalau tidak ada saya masuk di contoh penugasan. Izin Bu, mau bertanya, berarti ini untuk indikator sikap dan perilaku, misalnya cinta tanah air itu semua harus kita uraikan. Misalnya di sini ada 6 identifikasi aksi kita harus jelaskan. Cuman
untuk outputnya minimal 2 dari 6 ini, begitu Ibu? Tidak Atau sayang, bagaimana? tidak. Yang tadi saya contohkan yang minimal 2 kegiatan. Misalnya saya adalah tadi, misalnya berpartisipasi aktif dalam organisasi kemasyarakatan. Misalnya 2 kegiatan. Saya misalnya 1 mengikuti rapat Karang Taruna, itu kan 1 kegiatan. Kemudian yang kedua saya turut menjadi pengurus Karang Taruna, berarti 2 kegiatan. Oh, iya. Itu bisa saya buktikan 2 kegiatan. Ya Pak ya. Siap. Berarti 1 identifikasi aksi, 2 outputnya, begitu ya Bu? Ya, ada outputnya. Ya Pak ya. Berarti yang lainnya biar enggak usah Ibu, atau bagaimana? Yang lain enggak apa-apa, yang penting sama indikator 5 indikator itu ada aksinya. Ya. Ada aksinya. Maksudnya kan ini Cinta Tanah Air ini indikatornya. Yang 1 sampai 6 ini subindikatornya. Nah, teman-teman boleh memilih beberapa aksi di dalam subindikatornya. Iya. Paham Pak ya? Iya, berarti identifikasinya semuanya, cuman untuk 1 identifikasi aksi minimal 2 kegiatan ya Bu? Iya, bisa 2 siap. kegiatan, ya kan, supaya artinya hal-hal yang memang habit selalu kita lakukan setiap saat, ya Pak ya, Pak Rifan? Iya. Pak Rifan, oke? Ya. Siap. Baik, ada lagi pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, kita ke penjelasan penugasan. Ya, penjelasan penugasan untuk tugas individu, teman-teman. Teman-teman nanti akan menggoogling buku yang relevan dengan wawasan kebangsaan. Nah, jadi googling buku yang relevan dengan wawasan kebangsaan, kemudian sejarah pergerakan kebangsaan Indonesia, dan nilai bela negara, serta implementasi. Ini dipilih salah satunya saja, Bapak Ibu. Jadi tidak usah semuanya. Nah, kalau misalnya kita mau googling buku wawasan kebangsaan, nah, nanti kita buat infografis apa yang kita baca. Lebih sebenarnya sih bukan ke infografis, mungkin lebih ke mind map, ya mirip mind map. Nah, jadi misalnya kita baca terkait dengan pergerakan kebangsaan Indonesia, kita tulis pengertiannya. Kita bisa buat dalam bentuk pohon kah, atau dalam bentuk apa, begitu dalam bentuk gambar, lalu kita berikan poin-poin pokok-pokok pikiran. Nah, seperti itu saja sih tugasnya untuk individu. Ada pertanyaan? Cukup jelas ya? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya langsung Ibu, saja. Yes. Berarti dalam bentuk mind mapping saja? Boleh, ya memang mind mapping saja. Kalau grafis kan, infografis nanti jadinya harus ada grafik, jadi tidak usah. Maksud mind map saja, mind map. Oke. Lalu untuk tugas kelompok. Nah, tugas kelompok ini kita akan buat podcast atau broadcasting. Nanti kita unduh di YouTube. Nah, baru nanti teman-teman boleh ketik itu di Word, baru di PDF-kan, baru dikirim ke LMS. Kalau LMS sudah tidak bermasalah. Karena ada beberapa hari ini LMS sedikit bermasalah, kolabjar maksudnya. Nah, jadi agak sedikit bermasalah. Jadi kalau nanti misalnya last minute tidak bagus, nanti bisa dikirim ke WhatsApp saya saja boleh. Nah, jadi teman-teman, nanti caranya buat podcast, itu podcastnya misalnya seperti ini. Jadi kita hanya seperti wawancara saja. Kita bisa menggunakan audio atau video. Nah, jadi kalau audio kita katakan misalnya, halo pendengar yang baik, nah berarti kita menggunakan audio ya. Kalau kita katakan, pemirsa, selamat datang, selamat siang, kan ya seperti itu, kita kembali ke podcast tentang wawasan kebangsaan. Misalnya contohnya kayak gitu. Nah, kita akan uji coba dulu ya untuk podcast ya. Kita buat misalnya podcasternya Ibu Susmira, misalnya ya. Podcasternya Ibu Susmira, nanti narasumbernya Pak guru-guru aja kali ya. Pak Nofrianto bisa jadi narasumber, kemudian Ibu Yuli misalnya, ya Ibu Yuli. Nah, kita akan mulai podcasternya akan menyampaikan misalnya, saya stop share dulu. Oke, sekarang silakan Ibu Susmira. Ibu Susmira. Ibu Susmira biasa lihat anaknya Raffi Ahmad jadi podcaster nggak, Bu? Nah, anaknya Raffi Ahmad saja yang pendidikannya belum mumpuni ya Bu, apalagi Bapak Ibu yang sudah sarjana ya, tentu lebih hebat dari Raffi Ahmad. Nah, seperti itu. Misalnya selamat siang pemirsa. Sampai berjumpa kembali di podcast kita pada hari ini, broadcasting ya kalau pemirsa. Lalu
teman-teman langsung menyampaikan tema. Nah, lalu memperkenalkan narasumber, ya kan? Misalnya kan tadi narasumbernya adalah Pak Novrianto dan Ibu Yuli. Nah, seperti itu. Bisa ya, Bu? Coba dulu, coba. Opening dulu, opening. Coba. Ayo dong, harus percaya diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, selamat sore menjelang malam. Perkenalkan, saya Susmira Atisina, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tema wawasan kebangsaan. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tema wawasan kebangsaan dan bela negara yang akan dibawakan oleh dua narasumber kita, yaitu Ibu Yuli dan Ibu Pak Yuli, Novrianto. Ibu Yuli dan Pak Novrianto. Untuk kesempatan pertama, saya persilakan kepada Ibu Yuli Koke. Kepada Ibu, silakan. Nah, nanti Ibu Yuli akan bahas terkait dengan tema yang kita sudah baca ya, yang buku yang sudah kita bedah. Nah, yang kita bedah hanya nilai substansinya saja. Ada nilai praktis, ada nilai teoritis ya. Kemudian ada nilai apa? Oke, saya kembalikan lagi ya tugas kelompok tadi. Jadi yang nilai dibedah di dalam buku itu, jadi tidak perlu semuanya dibedah mulai dari cover sampai ke dibedah, nggak usah. Jadi hanya nilai edukatif, nilai praktis, dan nilai teoritisnya. Oke, nanti itu diskenariokan ya Bapak Ibu supaya menarik. Oke? Oke, saya kira kalau tidak ada pertanyaan kita akhiri aja sesi kita karena sudah mau maghrib. Ada pertanyaan dulu untuk tugas kelompok, Bu? Kalau misalnya tidak ada, baru kita akhiri. Cukup ya? Oke, nanti kalau ada hal-hal... Yang pertama, Bu, ya, tugasnya itu biasanya pokoknya kita pada saat asinkronus itu sudah harus dikerjakan. Ya Bu ya, karena berhubung ini sedikit ada bermasalah dengan kolabjar Pak Ahmad. Jadi ya saya berikan waktu mungkin misalnya habis Isya teman-teman sudah bisa bikin. Kan nanti bisa direkam pakai Zoom juga bisa ya Bu ya. Bu Susmira dan teman-teman yang lain. Nah, podcastnya bisa kita rekam melalui virtual. Oke, dioptimalkan, jangan suka menunda waktu. Jadi kalau misalnya ada penugasan hari ini dikerjakan hari ini. Saya pikir bahwa ini harus teman-teman punya ekstra tenaga yang lebih ya. Oke, baik teman-teman sekalian, terima kasih atas partisipasinya ya. Saya mohon maaf apabila ada hal yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Saya mohon maaf. Untuk sesi kita hari ini saya kira cukup sekian. Nanti sampai berjumpa kembali besok ya di waktu dan hari yang berbeda. Oke, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan ke host. Silakan. Ya. Terima kasih Bu Isnaini Ramadan sudah membersamai teman-teman serta kelompok 3 kurang lebih 3 JP ya. Sebenarnya kita harusnya di 615, cuma karena posisi ini hitungan Kamariah dengan Hijriah Masehi berbeda patokan, yang satu matahari yang satu bulan. Jadi kita menyesuaikan sajalah, tapi mudah-mudahan anyway semua yang sudah dijelaskan sudah bisa ditangkap oleh teman-teman, dan yang lebih penting lagi dia bisa menyelesaikan tugas-tugas yang sudah diberikan. Saya kira cukup mungkin untuk sesi di sore hari ini. Kepada Pak Ketua Kelompok disilahkan dulu untuk memimpin doa penutup sebelum kita bubar. Baiklah, terima kasih. Sebelum kita menutup pertemuan kita hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Pak Fadli. Baik, kita akhiri sama-sama dengan ucapan alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk live room, Ibu, Bapak. Persiapan sholat maghrib. Jangan lupa mandi ya.
Ya. Besok begini format namanya ya, penulisan nama. Jadi kalau Siap. belum selesai, kita masih belum masuk ke dalam kelompok. Silakan, Liv. Saya ending saja ya sekalian ya. Ya. Oke, Siap. see you, friend.